Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW idza dakhala ashal awakhir min Ramadan ahya alailahu wa iqadu ahlahu wa syadda mi'zarahu. Nabi SAW apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, serta menguatkan ikat pinggangnya. Dalam hadis ini bahwa Nabi SAW apabila di sisa-sisa waktu terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, ada perhatian yang lebih dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang pertama, beliau ahya alailahu, menghidupkan malamnya. Ini dalam pengertian bahwa Rasulullah SAW lebih berjaga-jaga diri di waktu malam untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri dia menguatkan ikat pinggangnya dalam pengertian bahwa menyingsingkan tangan untuk lebih giat menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya amal di akhir waktu. Wal a'malu bi khawatimiha, bahwa amal-amal itu tergantung kepada akhirnya, penutupnya. Barangkali kalau kita pahami bahwa akhir merupakan sebuah proses yang amat penting dalam kehidupan manusia dan sangat terkait dengan awal sebuah perjalanan, sehingga ada hadis bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan amal juga tergantung pada akhir dari sebuah pekerjaan. Sahabat TV Mariana Persis yang berbahagia, kalau kita kaitkan 10 terakhir di bulan Ramadan yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses ibadah bulan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar, ada barangkali mungkin
sebuah ungkapan, wah nanti kita akan cari di bulan Ramadan Lailatul Qadarnya. Sebab Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Tanpa memperhatikan bagaimana dia melaksanakan saum di bulan Ramadan sebelum 10 terakhir. Ini untuk sebagai perbandingan bahwa dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 132 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Nabi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anaknya, salah satu isi dari wasiat tersebut, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau, kepada kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita kutip penafsiran dari Ibnu Katsir, bahwa seseorang untuk meraih akhir hidup mati dalam keadaan seorang muslim, itu ternyata berproses. Tidak seperti begini, ketika seorang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah melaksanakan sholat, ketika kita ajak, ayo kita sholat, ntar aja, mungkin hidayah belum sampai, mungkin aku belum punya hidayah. Nah, kata Ibnu Katsir bahwa memahami dan janganlah kalian ketika mati sehingga dalam keadaan seorang yang berserah diri. Kata beliau, ahsinu fi halil hayati wazimu hadza. Berbuat baiklah kalian dalam kehidupan ini dan berpegang teguh kepada agama. Layar jukukumullahu wa fa'at alaihi, maka Allah akan memberikan rizki ketika mati dalam keadaan memeluk agama. Fainal mar'a yamutu ghalidan ala makana, sesungguhnya seseorang akan meninggal sesuai dengan agama yang dipeluknya, yang dilaksanakannya. Wa yab'asu ala ma mata alaihi, dan begitu pula akan dibangkitkan ketika dia mati meninggalkan agamanya. Man qasadal khaira wa faqalahu wa yasarhu alaihi, barang siapa yang punya tujuan untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah akan menuntunnya untuk mewujudkan kebaikan itu, dan Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya untuk mendapatkan, mewujudkan satu kebaikan. Manawa solihan subitalahu, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kesalehan, maka Allah akan kokohkan padanya. Ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Lail ayat 5-10. Allah berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra.
Maka barang siapa yang mengeluarkan sebagian hartanya, dasarnya takwa, dan yakin akan ada balasan kebaikan dari Allah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan kebaikan. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil, enggan mengeluarkan harta, dan membohongkan adanya kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan jalan sulit baginya untuk melakukan sedekah. Sahabat TV Media Persis yang berbahagia, berkenaan dengan akhir di bulan Ramadan, ada sebuah ilustrasi. Seseorang menunjukkan pada sebidang tanah, dan kata orang tersebut bahwa di tanah tersebut tersimpan di dalamnya barang berharga. Mungkin entah itu disebut emas atau permata, dan kalau zaman sekarang disebut harta karun lah. Kemudian seseorang tertarik untuk mendapatkannya, maka dia membawa alat lalu mencangkul di lahan yang ditunjukkan tadi. Ketika dia mulai mencangkul dari satu titik, tidak ada pindah ke tempat yang lain, terus sampai timbul pernyataan dalam dirinya, apakah betul bahwa dikatakan di tanah ini ada sebuah barang yang terpendam? Sampai akhirnya tanah tersebut selesai tercangkul. Lalu dia menghampiri orang yang memberikan kabar kepadanya. Mana katanya bahwa di tanah tersebut yang engkau tunjukkan ada barang berharga terpendam? Aku tidak dapatkan. Maka kata orang tersebut menyatakan bahwa kalau engkau ingin mendapatkan barang berharga, maka setelah tanah itu engkau cangkul, lalu tanamilah. Ketika sudah ditanami, tunggu saatnya engkau memanen. Maka ketika mendapatkan hasilnya itu belikanlah kepada barang yang engkau harapkan. Ini menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa sudah menjadi teori yang sangat umum bahwa ketika seorang petani ingin mendapatkan keuntungan, maka ada saat dia menanam dan mungkin ada saat memanen. Saat menanam, satu musim, dari mulai dia menanam bibit, terus memelihara dari hama-hama yang akan mengganggu terhadap pertumbuhan pohon tersebut dengan susah payah, dan akhirnya dengan kerja kerasnya dia akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula kita semua ada dalam sebuah ruang lingkup bulan Ramadan yang Allah janjikan ada satu kebaikan, satu malam kebaikan disebut Lailatul Qadar. Tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sebab satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa ketika seorang hidup satu hari saja dengan naungan cahaya Allah, dengan naungan cahaya Al-Quran, maka akan lebih baik ketimbang orang hidup 1000 tahun tapi jauh dari
cahaya Allah, jauh dari cahaya Al-Quran. Sahabat yang saya banggakan, oleh karena itu mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah di bulan Ramadan ini. Sudah tentu sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua melalui hadis tadi, bahwa Rasulullah ketika masuk di bulan Ramadan 10 terakhir, dia menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, serta menguatkan ikat pinggangnya, bukti kesungguh-sungguhannya bahwa ini adalah terakhir yang menentukan untuk kita semua melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.